Perjalanan kami mulai dengan menggunakan mobil dari kota Waingapu. Hujan deras yang sempat turun beberapa hari terakhir menyisakan lumpur tebal yang seakan melahap ban kendaraan. Di salah satu titik kami menemukan dua mobil pickup yang terjebak. Berkali-kali mencoba untuk melewati tanjakan ini, namun berkali-kali pula gagal. Salah satu pickup bahkan sudah 1 malam penuh terhenti di sini. Tanpa bantuan tali dan kendaraan lain, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kami pun memutuskan untuk membantu kedua kendaraan yang terjebak. Erik, sopir kami, mulai mengikat tali di bagian depan pickup yang kemudian dikaitkan ke mobil double garden yang kami tumpangi. Mobil mulai ditarik melawan lumpur tebal yang mencekram ban. Suara mesin makin mendung, namun pickup yang ditarik belum juga bisa lolos. Barulah setelah upaya ketiga, mobil pickup bisa melewati tanjakan sampai ke atas. Pickup yang kami bantu ternyata menuju ke sebuah pasar mingguan yang ada di kecamatan. Terjebak berjam-jam pun pastinya akan membuat mereka tiba di pasar terlalu siang. Namun, ini bukan pertama kalinya bagi Ibu Erna berhadapan dengan jalan hancur seperti ini. Kalau orang di sana kalau susah oto juga, kalau sudah begini susah sekali oto. Tapi kalau ke sana nyampe kesiangan nggak nih Bu? Ya kesiangan sudah, kalau tidak ada orang pulang sudah. Tapi kalau itu langganan pasti mereka tunggu. Karena itu garam, macam ke apa sirip pinang begitu, keperluan mereka. Berarti kalau kosong ini udah lewat sini pulang lagi gitu Bu? Pulang ini sudah lewat. Ya ini sudah terlalu sedih juga, kita mau menangis juga susah. Kita ya Tuhan, ya Allah ya mau bagaimana sudah, terpaksa sudah begitu. Sangat miris menyaksikan jalan utama provinsi dengan kondisi seperti ini. Keberadaan jalan ini sangat vital karena merupakan akses utama yang menghubungkan warga di Kecamatan Tabundung dengan ibu kota kabupaten. Kami melanjutkan perjalanan menuju desa. 3 jam perjalanan dari Waingapu akhirnya mengantar kami sampai ke kota Kecamatan Tabundung. Perjalanan belum usai. Dari sini kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor. Jadi kita sudah tiba di Kecamatan Tabundung, cuman untuk menuju ke dusun yang kita tuju ini informasinya ada satu titik yang longsor sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Kita harus berpindah menggunakan sepeda motor. Tanpa menunggu lama, motor langsung tancap gas menuju Pinduhurani. Kali ini, jalur perbukitan menanjak dan menurun bergantian harus kami lalui. Aspal rusak dan berlubang menjadikan rintangan perjalanan kami semakin lengkap. Kami harus melaju dengan hati-hati, apalagi kubangan-kubangan air cukup besar tampak di sana-sini. Sepeda motor mencoba untuk menerobos sungai sedalam 1 meter ini secara bergantian. Salah satu porter sempat kesulitan untuk melaju. Motor yang dikendarainya tiba-tiba saja mogok. Para porter harus saling membantu untuk bisa melintasi sungai ini dengan selamat. Saya pun memutuskan untuk turun dan melalui sungai dengan berjalan kaki. Itu kalau misalnya kelihatan di belakang ada batas aspal, itu biasanya kalau misalnya airnya lagi tinggi bisa meluap sampai ke atas. Dan kalau misalnya banjir mengenang jalan itu akses ini terputus sama sekali dan tidak bisa dilewati. Setelah tertunda cukup lama, kami pun bisa melanjutkan perjalanan.
Hari sudah semakin gelap, namun akhirnya kami tiba juga di tempat tujuan. Usai bergelut 1 hari penuh dengan medan jalan yang berat, kami pun bisa sejenak beristirahat. Kali ini saya mencoba mengikuti Pak Domingus dan Daniel yang hendak beraktivitas hari ini. Melihat terjalnya dinding dan ganasnya ombak, nyali saya sempat menciut. Namun didorong rasa penasaran, saya memutuskan untuk tetap mengikuti keseharian warga di sini. Ya, jadi kalau misalnya sedang tidak musim tanam, biasanya masyarakat mencari kegiatan sampingan itu dengan mencari siput di balik tebing-tebing seperti ini. Ini tingginya bisa ada 6 meter, ada yang 10 meter. Dan saya akan coba ikut sama warga di sini. Semoga aman. Ayo Pak. Pelan-pelan ya Pak ya. Masih berada di pasar, saya sudah kebingungan di mana harus memijakkan langkah pertama. Permukaan dinding begitu licin, tidak ada banyak ruang untuk bisa meletakkan telapak kaki. Saya pun mengikuti arahan Domingus yang sudah ahli. Perlahan, saya pun ikut memanjat ke bagian atas tebing. Permukaan dinding tebing begitu sempit dan tajam. Saya bisa merasakan adrenalin saya yang semakin meningkat. Tak hanya kesulitan mencari pijakan, saya juga tidak tahu di mana harus berpegangan. Namun dengan arahan Pak Domingus, saya memaksakan diri untuk terus merangkak naik sampai ke puncak. Kami pun berhasil melewati tebing pertama setinggi hampir 10 meter ini. Setibanya di atas, kami menyusuri pinggir tebing sampai ke bagian seberang. Permukaan tebing yang tajam dan dipenuhi bebatuan membuat kaki saya kesakitan. Hanya saja saya sempat heran, karena menurut mereka, memanjat tebing lebih baik dilakukan tanpa sepatu. Kami harus kembali menuruni tebing di bagian lainnya. Kali ini, tebing yang harus kami lalui lebih curam dan berbahaya dari tebing pertama. Perlahan saya berusaha mengikuti langkah kaki Domingus dan Daniel. Sementara di dasar dinding tebing masih terus dihantam ombak yang begitu kencang. Terpeleset atau salah pijak, maka nyawa bisa melayang dalam sekejap. Warga setempat memang sudah terbiasa melewati tebing-tebing ini sejak kecil tanpa alat pengaman apapun. Namun bagi saya, melewati permukaan tebing menjadi tantangan yang sangat berat. Bahkan di bagian tengah tebing, badan saya sempat membeku. Saya tidak tahu di mana harus melangkahkan kaki karena tidak bisa melihat pijakan di bawah saya. Semakin mendekati dasar, permukaan dinding pun semakin licin. Akhirnya saya harus dibantu beberapa warga lain untuk bisa menuruni tebing dengan selamat. Sampai di bawah. Dari atas mungkin kelihatan bapak-bapaknya gampang banget kayak naik turun tangga, tapi setelah dicoba ini susah nyari pijakan dan benar-benar licin. Aduh, kebayang mereka setiap hari kayak gini. Ini masih kemana lagi nih Pak? Mau ke sana ya. Dan perjalanan belum selesai ternyata. Oke, baik kita lanjut. Tiba di dasar, kami baru bisa menyusuri pinggir laut untuk mencari siput yang bersembunyi di antara bebatuan dan karang yang ada. Menurut warga, di bagian pantai inilah mereka bisa menemukan lebih banyak siput. Tebing curam pun tidak menjadi halangan bagi mereka. Di lokasi yang sama, ternyata beberapa pencari siput lainnya sudah lebih dulu tiba. Sebagian bahkan merupakan wanita. Proses mencari siput terbilang mudah, namun mata kami harus jeli karena siput yang menempel di batu-batu ini memiliki warna cukup gelap. Terkadang warga juga membutuhkan bantuan alat cungkil untuk bisa melepas siput dari balik bebatuan. Siput yang berhasil didapat kemudian disimpan di dalam karung ataupun ember. Ini ngambilnya emang agak susah karena kadang-kadang warna siput ini nyaru sama batuan.
Dan ini dia yang dicari sama warga di Pinduhurani, melewatin pinggir tebing yang curam demi siput ini. Oke, kalau di sana nggak ada ya Pak ya? Ada. Warga Pinduhurani bisa menghabiskan waktu berjam-jam mencari siput. Biasanya hasil yang mereka bawa untuk konsumsi makan sehari-hari. Saat cuaca dan jalan menghalangi aktivitas perekonomian, merupakan saat bagi warga untuk harus bergantung pada alam untuk bisa bertahan. Kenapa mau nyari siput di sini? Untuk Makan jual, buat. untuk makan. Kalau Bapak? Sama buat makan. Tidak takut kayak itu naik-naik tebing kayak gitu? Tidak, sudah biasa. Sudah biasa. Dan musim apa baru bisa cari siput? Musim hujan, musim kemarau juga bisa. Juga bisa ya? Berarti sepanjang tahun bisa cari siput? Kami sudah mengumpulkan cukup banyak siput untuk kebutuhan makan 2-3 hari. Sebelum matahari mulai terbenam, kami memutuskan untuk kembali ke desa. Di jalan pulang, kami harus kembali melewati tebing curam. Kali ini, warga harus melintas sambil membawa tangkapan siput. Sama seperti Domingus dan Daniel, ibu-ibu yang memanjat tebing begitu lincah. Mereka seakan sudah hafal di mana harus memposisikan badan saat menaiki dinding. Bagi saya, yang baru pertama kali memanjat tebing sangatlah tidak mudah. Berkali-kali badan saya gemetar karena tidak tahu di mana harus memijakkan kaki. Beruntung Pak Domingus bisa membantu saya. Dengan susah payah dan penuh perjuangan, akhirnya kami bisa melewati tebing dan tiba di bagian seberang dengan selamat. Nggak ada kata lain selain salut sama masyarakat di sini. Demi satu karung siput, mereka harus mempertaruhkan nyawa di balik tebing-tebing ini. Aduh, luar biasa. Desa dengan lokasi jauh dari hiruk-pikuk perkotaan membuat warga di Pinduhurani juga hidup tertutup dari dunia luar. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya jangkauan sinyal telekomunikasi di desa. Untuk bisa mendapatkan sinyal telepon, mereka harus berjalan sekitar 1 km menanjak perbukitan. Ya, jadi sama seperti kebanyakan daerah pelosok Indonesia, di Kecamatan Tabundung, Dusun Pinduhuran ini pun masyarakat juga masih kesulitan sinyal telekomunikasi. Nah, mereka kalau misalnya ingin menelpon atau SMS ke keluarga yang ada di luar kota, mereka mencari titik di ketinggian. Ini salah satunya ada di puncak gunung di dekat dusun mereka. Kita akan lihat seperti apa perjalanannya untuk bisa mendapatkan sinyal telepon di sini. Entah berapa lama harus kami tempuh untuk sampai ke puncak. Jalur menuju bunyi sinyal tidak selalu mulus. Kami harus melewati batang dan ranting pohon yang menghalang jalan kami. Tidak hanya itu, sebuah aliran sungai juga harus kami seberangi sebelum mencapai dasar bukit. Jalan setapak dengan rerumputan yang lebat harus kami lalui. Kemiringan bukit yang curam pun membuat saya kesulitan untuk mengatur nafas. Namun kami harus terus melangkah agar bisa sampai di puncak bukit. Dan akhirnya kami sampai juga ke puncak bukit ini. Arlin langsung menghubungi beberapa keluarganya yang berada di luar kota. Oh, dan 2,7 dah? Nah. Ya, jangan kamu hawud. Temu di nam jang kawal. Hah? Desa Pinduhurani adalah potret pembangunan yang tidak merata di tanah air.
Buruknya infrastruktur tak hanya menjadikan mereka menjadi masyarakat tertinggal, namun juga sulit untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka.